Halo semua, selamat pagi sahabat sepeda ontel, sahabat ontelis di Indonesia, dan sahabat sepeda rakyat kecil. Pagi hari ini itu adalah sesuatu hal yang menarik bagi saya. Kenapa? Karena beberapa waktu lalu saya berkunjung ke kediaman Ketua Kostrip Pusat atau kita panggilnya beliau, panggilan akrabnya adalah Bapak Purnomo. Terdapat salah satu sepeda yang menurut saya sangat menarik di kediaman beliau. Sepeda tersebut adalah sepeda Gazelle Brompit atau sepeda dengan penggerak bukan hanya di kayu, namun juga menggunakan bahan bakar bensin, pertalite atau pertamax. Nah, ingin tahu detailnya? Tapi sebelumnya saya mau coba bahas tentang literasi atau tentang bahasan saya bersama dengan para senior-senior di salah satu grup WA. Nah, ingin tahu detailnya bagaimana sejarah dari sepeda bermesin atau biasa disebut Brompit ini? Saksikan terus di Sepeda Rakyat Kecil bersama saya Daniel, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa memberikan inputan kepada saya supaya saya dapat mengembangkannya lebih positif lagi dan lebih bermakna lagi. Oke, kita mulai dari pembahasan pertama. Apa sih itu Brompit? Nah, menurut salah satu dari senior ontelis di Indonesia, yaitu Mas Fahmi, mengatakan bahwa sepeda Brompit itu adalah sepeda yang menggunakan penggerak berupa mesin. Nah, mesin ini memiliki atau sepeda-sepeda ini memiliki aturan, yaitu kecepatan yang diberlakukan tidak boleh lebih dari 30 km per jam. Jadi teman-teman bisa bayangkan kenapa sepeda-sepeda Brompit itu ber-cc kecil. Alasannya simpel teman-teman, supaya dapat memiliki aturan yang sama dengan sepeda pada umumnya. Ya, jadi supaya kecepatannya sama dengan sepeda, namun menggunakan mesin. Nah, bagaimana kalau kecepatannya lebih dari 30 km per jam? Saat kecepatannya lebih dari 30 km per jam, maka dia akan disebutnya bukan Brompit, tapi disebutnya adalah Brommer atau sepeda motor. Ternyata sepeda Brompit itu di Belanda juga memiliki banyak nama. Nama-namanya yaitu unik teman-teman. Ada yang bernama Plofit, ada yang bernama Knalfit, ada yang bernama Fitz Motor, ada yang bernama G-Motoriser de Fitz, ada yang bernama Wolf Motor teman-teman. Uniknya lagi, menurut Mas Sugiarto di WA Group tersebut, ternyata di Belanda itu adalah memiliki popularitas yang cukup luar biasa. Contohnya, popularitas pada tahun 1949 itu tercatat sebanyak 4.000 unit teman-teman. Dan di tahun populasinya 1955 itu sebanyak 400.000 unit sepeda-sepeda bermotor. Nah, alasan simpelnya kenapa di Indonesia cukup jarang teman-teman sepeda-sepeda tersebut. Ternyata pada era tahun 1949 atau 1950 awal sampai dengan 1960, sepeda-sepeda tersebut masih kalah bersaing dengan Vespa. Nah, oke, supaya tidak lama-lama lagi, hari ini saya dibantu oleh Bapak Purnomo untuk mencoba menjelaskan tentang sepeda kesayangannya ini. Sepeda ini menurut saya cukup menarik, dari selebor yang cukup besar di bagian depan dan di bagian belakang. Terus kemudian di bagian tromol depan itu juga ukurannya besar. Kalau kemarin teman-teman mengingat bahwa koleksi saya yang pernah saya bahas itu adalah Gazelle tandem dengan ukuran yang cukup besar-besar semua. Nah, ini unik nih, Gazelle mengeluarkan sebuah Brompit atau sebuah sepeda bermesin dengan bekerja sama dengan JLO teman-teman. Apa itu JLO? JLO itu adalah salah satu produksi mesin yang diimpor dari luar daerah Belanda untuk didatangkan di Belanda dan bekerja sama untuk menghasilkan sebuah Brompit teman-teman. Yuk, biar tidak lama-lama, kita akan lihat detailnya bersama-sama dengan Bapak Purnomo. Dan kesempatan ini untuk kita belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, dan komen, serta berikan inputan-inputan yang positif supaya kita dapat berkembang
menjadi komunitas yang luar biasa. Dibantu diterangkan Pak tentang sepeda ini Pak, apa saja yang terdapat di dalamnya? Jadi ini adalah Brownfit Gazelle. Ini ciri khasnya ada gazellenya sini. Terus ini kuning ini sebenarnya khusus untuk, nggak tahu di Belanda, ini pemerintahan Belanda memang peraturannya mungkin untuk plat nomor atau apa, nggak tahu lah. Terus ini yang unik lagi adalah ini sistem shock breakernya ya. Jadi dia nggak pakai pir, nggak pakai apa, dia pakai fan belt di sini. Anting ya, anting atau gantung nggak tahu lah istilahnya. Oke. Di bagian slipboard juga unik ya Pak ya? Lebarnya unik. Ini memang ada lebihannya gitu jadi ya? Satu ya. Tromolnya memang tromol khas Brownfit, jadi memang besar. Tromolnya besar ya Pak ya? Dan ini ori Gazelle ini. Ya. Ada tulisannya Gazelle. Ori Gazelle. Oke. Brownfit Gazelle tangkinya pakai yang model seperti ini. Pakainya seperti ini, ada logonya Gazelle juga di sini ya. Oh yang sebelah sana ya. Ada tulisannya kan? Ada juga tulisannya Pak. Gazelle ya. Ya itu logonya. Terus ini ada apa namanya ya? Klapter ya. Klapter untuk mematikan mesin. Terus ini ada cuk. Mereknya Magura juga ya Pak itu ya? Iya Magura. Terus ini ada saklar lampu. Terus ini belnya bel gini, masih gini, kringkrong. Sebenarnya kalau dibanding dengan suara mesinnya hampir sama kader. Untuk sadelnya ini sadel bawaan, memang agak sobek, memang enggak tak biarkan, enggak tak perbaiki karena cuma biar kelihatan orinya. Original, bodinya bodi dari Gazelle, bodi Brownfit merek Gazelle. Jadi ini ditandai dengan di sini ada stempel Gazelle. Kalau logo mungkin bisa dibuat apapun, tapi ini kan kalau stempel di sini kan enggak bisa. Ini pakai JLO. Kalau nggak salah Jerman ya JLO itu. Ya. Jerman. Kami di sini karburatornya pakai Bing. Rata-rata untuk Brownfit biasanya pakai Bing. Untuk sistem penggeraknya ini ada double. Ada dua penggerak, kiri dan kanan. Yang kiri ini penggerak roda yang dari mesin. Terus yang sebelah kanan nanti ya. Sebelah kanan itu penggerak untuk manual. Jadi kalau mungkin kita di perjalanan kehabisan bensin atau mogok, mungkin bisa kita pancal biasa, kita ondel biasa bisa. Jadi mungkin seperti itu. Ini mesinnya mesin 50 cc. 50 cc ya Pak? Iya. Kita kasih pelumbir. Ini pelumbir yang dikeluarkan oleh Kosti Jatim. Jadi kita punya ide, dari beberapa teman punya ide bahwasanya apa sih cindera mata untuk event Jatim yang besar, yaitu Mojokerto Surabaya ya. Iya betul. Mojokerto Surabaya, biar berkesan bahwasanya setiap yang pengikut Mojokerto Surabaya kita kasih souvenir pelumbir. Ini kalau tidak salah ada harganya 10.000 ya. Harganya. Ya, harganya 10.000. Betul. Jadi ini kita meniru pelumbir-pelumbir yang lama. Iya. Ini ada logo Gazelle. Kalau ini mungkin logo pabriknya mungkin ini ya. Betul Pak. Logo pabrik. Ini lampunya masih lampu Gazelle. Dan ukurannya spakbornya besar. Karena khas Brownfit, rodanya pun karena besar. Oke. Ini sobek-sobek karena memang tahun, karena kondisi sudah tua. Dan tidak akan tak ganti. Nah ini tadi yang tak bilang kan penggerak kanan. Ya. Penggerak kanan ini sebentar tak koplingnya dulu biar bisa dipanjang.
Lah ini kalau agak kondisi mogok ini bisa diayun dari sini. Nah, bisa dipancal kalau mesin mogok. Jadi kalau seandainya tidak menggunakan bensin, dia akan dijadikan seperti fungsi sepeda, Pak Iya, ya? makanya namanya kan brownfit. Oh, keren. Sepeda bermesin. Iya. Ini slibornya asli gasol ini. Betul. Ya, Pak. Dan frame-nya juga unik ya, Pak ya? Iya, unik juga tripnya. Ini pakai kunci GB. GB. Ini yang paling rawan kalau kita lupa Kodenya kodenya. bisa buyar sih. Terus ini Ya. untuk kalau tali Ya. penaruh kalau kita bawa barang. Ya. Oke.